kita anggap itu organisasi ekstra kan gitu kan. Iya, Organisasi iya. ekstra itu menjadi tujuan utama. Itu salah. Kalau mahasiswa Proaksiers, dengar tuh. Dengar. tujuan utamanya itu ya mahasiswa ya belajar menyelesaikan menyelesaikan kegiatan akademiknya itu ya sampai sarjana kan itu target. Green campus, Green campus. ya kan, ada lagi berdasarkan konten web dan sebagainya, kan banyak indikator-indikatornya. Jadi ya bisa saja di satu indikator kita berada di 10 besar, Baik. bisa saja nanti di indikator yang lain kita posisinya di luar 10 besar, dan yang lain posisinya bisa saja kita menjadi 3 besar. Ya bisa saja itu berganti-berganti. Tapi jadi kampus Merdeka itu semua penilaiannya merujuk kepada IKU. Nah sekarang USU punya poin yang agak lemah itu ketika kita berbicara dalam konteks internasionalisasi. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Proaksiers. Selamat datang kembali di Proaksi Podcast Series. Alhamdulillah hari ini bukan tamu sih ya. Kita bukan kedatangan tamu nih. Ini kedatangan abang saya nih. Beliau ini sangat aktif sekali mulai dari mahasiswa dulu di organisasi, dari organisasi mahasiswaan di AMI, kemudian juga menjabat sebagai jabatan-jabatan penting di fakultas, dan sekarang juga menjabat jabatan penting juga di level universitas. Selamat datang Pak Dr. Fahmi. Apa kabar Pak? sehat, alhamdulillah. Apa kegiatan sekarang? Sibuk hari ini ya sibuk mengurus USU. Cuman mengurus USU-nya dalam bentuk ya regulasi ya, dalam konteks peraturan-peraturan, kemudian dalam konteks istilahnya kepentingan yang berkaitan dengan aturan ya, yang diperlukan oleh eksekutif, itu yang kita urus, itulah kira-kira. Mengajar masih terus? Mengajar tetap, kan dia kalau dosen ini kan tugasnya kan sebenarnya kan mengajar, meneliti, mengabdi ya kan. Nah, kalau yang lain-lain itu termasuk rektor sendiri pun itu kan tugas tambahan. Nah, jadi kalau dosen ya tetap mengajar tetap. Jadi gini Pak, di dalam manajemen mungkin kita langsung ya Pak ya, ke apa ini ya, ke topik yang lagi hangat ini, masalah manajemen universitas, terutama ya karena USU ini juga termasuk PTN, perguruan tinggi negeri PTNBH ya, bukan badan hukum ya. Apa isu-isu terkini sebenarnya Pak yang diamanahkan oleh pemerintah sebetulnya untuk PTNBH secara keseluruhan? Jadi begini, kalau berbicara dalam konteks perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi negeri itu dalam kegiatannya dibagi ke dalam 3 bentuk, ya kan? Ada levelnya itu Sabter, ya, itu satuan kerja. Jadi PTN Sabter inilah yang sebenarnya PTN yang kita kenal seperti dulu. Artinya seluruh mekanismenya itu kita harus berada di dalam pengawasan penuh dari Dikti. Ya, kalau hari ini kan kementerian itu kan Kementerian Riset Dikti ya, dan pendidikan ya, Kementerian Pendidikan, Riset, Dikbud dan Diktinya itu akan digabung sekarang ya kan. Nah, jadi dia penuh, itu yang PTN Sabter ya. Nah kemudian ada yang levelnya perguruan tinggi negeri BLU. USU pernah juga masuk ke BLU ya, ketika dulu kalau masih ingat kasus perguruan tinggi badan hukum ya, dulu BHMN ya, yang
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Betul. Ya kan, nah, itu seluruh yang levelnya sudah PTNBH ya, nah, itu menjadi BLU ya. Justru pernah merasakan itu sekitar kalau saya nggak salah 3-5 tahun. Nah kemudian keluarlah peraturan baru itu yang sudah menjadi PTNBH kembalilah menjadi PTNBH. Dulu seingat saya namanya PTBMN. PTBMN ya. Kalau sekarang namanya PTNBH ya. Nah, jadi itu level yang ketiga ya PTNBH. Jadi ada jenjang-jenjangnya. Walaupun hari ini sebenarnya kalau dilihat dari visi misi kementerian, mereka mensupport habis seluruh perguruan tinggi itu kalau bisa sudah masuk ke dalam level PTNBH ya. Jadi kalau sekarang pun level PTNBH itu udah saya rasa udah 21 ya, perguruan tinggi negeri yang menjadi PTNBH. Yang terakhir itu usia UT ya, Universitas ya, sama yang di Jawa itu ada Universitas Negeri Malang sama Universitas Negeri Jogja, saya pun lupa. Tapi jumlahnya udah signifikan 21 dan itu akan terus banyak bertambah. Nah, jadi kalau level PTNBH, karena USU kan levelnya PTNBH, ya, artinya level PTNBH ini tentu tugas dan wewenangnya itu atau katakanlah target-target yang diminta nantinya oleh kementerian itu tentu lebih signifikan ya, karena ada nuansa kemandirian di situ ya. Ada beberapa hal yang levelnya kita itu udah mandiri walaupun tetap ujungnya ya dilakukan pengawasan dari Dikti ya kira-kira begitu. Jadi intinya kalau disebut PTNBH ya ada sesuatu yang porsinya lebih tinggi, lebih banyak yang dikerjakan dan targetnya juga lebih disesuaikan ketimbang mungkin PTN yang levelnya di BLU atau PTN Satker ya, kira-kira begitu. Jadi kalau yang saat ini kan Bang PTNBH itu menjadi role model ya Bang ya, untuk di bawahnya ya untuk BLU dan Satker ya Bang. Kalau pengelolaannya ya karena dia menjadi level yang tertinggi kan belum ada lagi di atas PTNBH. Artinya tentu menjadi role model untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia kan gitu kan. Jadi kalau dia sudah masuk ke dalam konteks PTNBH kan dia ada indikatornya ya, ada kalkulasinya, mungkin prodinya sudah sekian persen beres ya kan, sudah ada katakanlah kerjasama internasional. Internasionalisasi ya. World class university. Ya mungkin kalau dalam segi pengelolaannya sudah lebih fleksibel ya kan. Kemudian dalam konteks uangnya pun mungkin bisa memunculkan income generating lainnya ya kan sebagai tambahan revenue ya. Jadi ya ada indikatornya lah ya, dan indikatornya itu ya punya perhitungan spesifikasi sendiri. Nah, dan yang akan menjustifikasinya itu kan tentu negara ya, artinya seluruh PTN ini ya bermohon kan kepada negara lah yang nanti akan memutuskan apakah dia layak atau tidak menjadi PTN, kira-kira begitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong Bang, ini mungkin agak sedikit pribadi ya. Abang kan memang dari dulu tuh mungkin hobi ya, dari dulu berorganisasi ya, dari HMI. HMI berapa tahun dulu? Oh itu mungkin ketika mahasiswa ya. Ketika mahasiswa itu ya kita jadikan balik sedikit ya, kita jadikan inspirasi nih. Betul, kita jadikan organisasi itu ya sporting ya. Jangan dibalik ya. Kalau sekarang ini kan mungkin ada pemahaman dari para mahasiswa ya, organisasi kita anggap itu organisasi ekstra kan gitu kan. Organisasi ekstra itu menjadi tujuan utama. Itu salah. Kalau mahasiswa tujuan dengar tuh. Dengar. Tujuan utamanya itu ya mahasiswa ya belajar menyelesaikan kegiatan akademiknya itu ya sampai sarjana kan, itu targetnya kan. Yang lainnya itu supporting. Jadi kalau misalnya mengurus organisasi ekstra atau masuk ke intra atau melakukan pendekatan-pendekatan yang lainnya, itu kan dianggap dalam konteks supporting.
bukan tujuan utama. Jadi jangan dibalik. Karena kalau yang dibalik, tujuan utamanya itu organisasi, ya kan, atau ada aktivitas khusus atau katakanlah kuliah atau bekalan. Jadi kegiatan utama sebagai mahasiswanya jadi hilang. Jadi maunya kegiatan utama kita kalau sebagai mahasiswa ya posisikan dirilah sebagai mahasiswa. Yang lainnya itu supporting untuk ya melatih melatih jiwa kita dalam konteks memunculkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita dalam hal mensukseskan sebagai seorang mahasiswa tadi. Kira-kira begitu. Di Senat juga dulu Abang pernah ya? Ya, karena saya dulu berada di organisasi Ekstra. Nah, Intra itu kan perpanjangan tangan dari Ekstra ke Intra kan ada skemanya. Ya, skemanya itulah kalau zaman saya dulu dikenal dengan Senat Mahasiswa ya. Ada BPM-nya, ada badan perwakilannya ada. Jadi badan perwakilannya inilah yang akan memilih Senat, kira-kira begitu. Kalau sekarang kan sistematikanya seperti apa? Ada partai-partai di di organisasi kemahasiswaan dan sebagainya. Ya hampir-hampir sama ya. Tapi kalau dulu belum sampai ke dalam konteks partai, tapi yang dipilih itu adalah BPM-nya, Badan Perwakilan Mahasiswa. Nanti baru BPM-nya itulah bersidang untuk memilih siapa yang layak menjadi pengurus di Senat Mahasiswa. Kira-kira begitu. Ini memang hobi, Pak? Kalau hobi sebenarnya tidak, cuman memang seperti ada kebiasaan ya. Kita juga nggak tahu dari SMP ya. Kalau SD kan tidak terlalu kentara sekali ya. Tapi kalau di SMP kan sudah ada OSIS dulu ya, organisasi siswa intrasekolah. Nah, itu ya nggak tahu kita posisinya ya mungkin ya apa istilahnya, pembawaan badan lah mungkin ya. Jadi konteksnya ini keren nih, bawaan badan. Jadi konteksnya suruh jadi pimpinan kelas, ketua kelas, ya kan? Nah, dari ketua OSIS, kelas, dari ketua kelas naik ke OSIS dan sebagainya. Di SMA pun begitu, ya kan? Wali kelasnya menyuruh kita menjadi ketua kelas. Nah, kemudian dari situ naik ke OSIS. Nah, ketika di perkuliahan ya karena sering berkumpul dengan mahasiswa dan sebagainya, dengan teman-teman dan sebagainya kan, para mahasiswa ya cenderung ada organisasi yang diperkenalkan ya cenderung kita ikut dan sebagainya. Jadi ya memang memang ya nuansanya begitu, bukan ada tujuan khusus, bukan ada hobi atau nggak ada, memang ya lahir seperti biasa lah, itulah kira-kira. Normal tapi tapi ya itu makanya tadi saya katakan ya bawaan badannya di situ. Ya kan, jadi orang seakan-akan ya percaya atau gimana ya berdialog dengan kita, kira-kira begitu. Karena kebetulan adiknya Bang Fahmi ini temannya saya, ya Bang Fahmi alias Pak Jong. Jadi ya beda gitu ya, beda. Ya Bang Fahmi lebih aktif di organisasi, kalau Fadli ya sama kayak kami biasanya ya berkeliaran aja gitu ya Bang ya, berkeliaran di fakultas ekonomi ya Bang juga. Ya kemudian ini ya Bang ya jadi staf ngajar, kemudian ikut juga di dalam kepemimpinan di fakultas ya Bang ya. Berapa tahun Bang di fakultas dulu? Saya begitu awal jadi dosen ya dulu ada program TPSDP ya. TPSDP itu kita ikut membantu. Yang pertama sih sebenarnya jabatan di fakultas ya. Kalau di fakultas itu namanya ya sebenarnya bukan di fakultas, di USU-nya lah gitu ya. Ya tugas tambahan sebenarnya, cuman dia jabatan kan. Itu yang pertama saya ikut kalau di fakultas sekretaris jurusan, sekjur ya, sekretaris departemen, sekretaris sekarang namanya sekretaris departemen, dulu namanya sekretaris jurusan ya. Waktu ketua jurusannya itu Pak Arifin Ahmad. Nah, selesai dari sekretaris jurusan di akuntansi, kemudian belum habis saya menjabat di fakultas ada penawaran di wakil dekan 2 ya kan, kebetulan di wakil dekan 2 itu kosong. Kenapa kosong saya lupa masalahnya, tapi itu kosong. Nah, jadi ditawarkan
wakil dekan, dulu namanya pembantu dekan ya, pembantu dekan 2 ya, untuk urusan administrasi keuangan ya, Pegawai ya. nah, administrasi kalau Kasubagnya itu keuangan perlengkapan. Perlengkapan ya, perlengkapan. Nah, begitulah dia. Nah, kemudian sesudah itu kita, nah di situ kita berevolusi dari PTN biasa Satker menuju ke PTN BH. Nah, jadi periodisasi pun berubah ya. Kalau dulu dari 3 tahun ke 4 tahun, akhirnya periodisasi hari ini menjadi 5 tahun. 5 tahun. Nah, 5 tahun. Panjang juga itu ya? Ya panjang, sebenarnya 5 tahun itu. Makanya yang level yang kedua itu saya ditawarkan pindah dari wakil dekan 1 ke wakil dekan 2 ke wakil dekan 1 untuk tupoksinya akademik. Nah, dari itu saya terima, akhirnya saya menjadi wakil dekan 1. Ketika saya menjadi wakil dekan 2 dan wakil dekan 1, dekannya itu almarhum Pak John Tamboritonga. Yeah. Nah, itu sampai itu pun tidak selesai. Pak John meninggal digantikan oleh Profesor Azhar Maksum. Nah, saya menjadi wakil dekan 1-nya terus. Artinya tidak ada perombakan di wakil dekan, hanya di dekan saja. Dan itu pun saya tidak habis. Di penghujung kebetulan saya terpilih menjadi, ya sebenarnya karena kebetulan semua ini kan berada dalam jalurnya kan gitu kan. Nah, jadi saya terpilih menjadi anggota Senat, ya kan. Nah, ketika menjadi anggota Senat, saya terpilih lagi menjadi anggota MWA. Nah, begitu menjadi anggota MWA, ketika pemilihan struktur, saya terpilih menjadi sekretaris MWA. Nah, syarat menjadi sekretaris MWA itu harus melepas seluruh jabatan yang ada dalam struktur USU. Jadi saya nggak selesaikan wakil dekan 1-nya, ya walaupun sebenarnya kalau di periodisasi udah selesai, cuma kan karena kita ada perpanjangan setahun 2 tahun, saya tidak lagi berada di wakil dekan 1, makanya saya pindah ke sekretaris MWA. Nah, jadi lamanya itu sebenarnya sama-sama lama, di sekretaris MWA pun saya juga lama sampai 5 tahun, sampai akhirnya selesai. Kemudian ya dulu peraturannya beda dengan hari ini. Kalau hari ini tidak boleh memilih. Kalau hari ini boleh memilih, ya. Kalau dulu tidak boleh memilih. Kalau kita duduk dalam konteks jabatan, ya sekolah tugas utama itu terbengkalai. Nah, makanya saya ya tidak sekolah sampai sekretaris MWA, saya tetap S2, nggak sekolah. Nah, makanya selesai. Tapi sekarang sekarang sudah selesai. Jadi selesai sekretaris MWA itu saya off. Maksudnya mau sekolah, nah, cuman begitu baru 1 tahun sekolah, ditawari lagi, ya saya bilang, waduh nggak bisa dong, saya kan sedang sekolah. Nah, ternyata peraturan sudah diganti. Berubah lagi. Peraturan sudah diganti, boleh sambil sekolah. Sambil sekolah, tapi sekolahnya harus yang skema izin. Tapi ini yang sekarang ya, yang sekarang ya. Yang sekarang yang terakhir di komite audit ya. Komite audit sebagai ketua. Ketua ya, sekretaris. Saya sekretaris karena tidak boleh pula orang USU menjadi ketua. Iya, dia harus eksternal ketua eksternal. Jadi kita ya sekretaris lah kira-kira. Iya, luar biasa. Iya Bang, jadi dari perjalanan panjang karir di pemerintahan universitas ini, adakah filosofi yang bisa kita sharing di sini? Sebenarnya memimpin itu susah atau mudah atau bagaimana gitu? Menurut visi Bang Fahmi? Sebenarnya begini ya, kita mendudukkan skema itu bahwa leader itu sebenarnya menjadi pengurus, bukan menjadi ya Anda bos, tapi Anda bos itu tupoksinya itu mengurus. Bukan diurus. Bukan diurus. Jadi konteksnya selagi Anda jadi bos, ya yang diperhatikan itu ya apa yang Anda urus gitu. Bukan Anda yang minta dilayani, Anda minta Anda minta yang diurus dan sebagainya. Enggak. Jadi kan kalau kita menjadi pimpinan, apalagi skemanya di universitas ya. Kalau di universitas ini berbeda dia. Pimpinan itu kan tidak dalam konteks terus menerus, continuous kan ya kan? Dia kan posisinya kalau Anda tidak menjabat lagi, ya Anda kan kembali kepada tugas semula, yaitu sebagai dosen kan gitu kan? Nah, kalau ada beberapa tugas khusus, yaitu tugas tambahan. Artinya kita harus memposisikan diri itu ya sebenarnya sebagai dosennya.
bahwa dosen itu memang berusaha dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau Anda menjadi bos misalnya atau mendapatkan amanah lah untuk menjadi pengurus atau ada yang diurus, ya betul-betul menjadi pengurus dan betul-betul lah diurus. Bagaimana pekerjaannya, kemudian bagaimana pasukan, ya, kemudian bagaimana tupoksi-tupoksinya, ya semuanya. Jangan ada istilahnya sambi dan sebagainya. Kalau memang mau betul-betul kita bekerja ya dalam satu teamwork, ya kira-kira begitu. Jadi dalam hal ini pemimpin itu juga berfungsi sebagai pelayan ya Pak? Ya iya. Artinya kalau Anda pun di stigma menjadi seorang bos, menjadi seorang pemimpin, ya pimpinan yang tugasnya itu ya itu tadi menyelesaikan semua urusan-urusan yang ada pada tupoksi kita, ya. Jadi bukan tupoksinya itu Anda menuntut kepada teamwork itu untuk menyelesaikannya, ya enggak. Kita yang menjadi pemimpin bagaimana tupoksi itu bisa selesai. Baik. Jadi ini kembali kita ke yang di awal tadi Bang, ya, mengenai manajemen universitas. Kita kembali ke level USU aja ya Bang. Mungkin sebetulnya sekarang USU juga sudah jauh melakukan transformasi, mungkin lompatan yang sangat tinggi juga, yang lebih jauh juga ya Bang. Nah sekarang ini USU ini di antara strategisnya posisi USU ini di kalangan PT BHN ini bagaimana? Sebenarnya kalau level ranking ya itu sebenarnya tidak banyak berubah. Kenapa? Karena kita memang sudah di level atas. Kita kan sudah menjadi levelnya itu kan kalau dulu kan klaster 1. Iya. Ya kan? Cuman istilah klaster itu udah ditiadakan sekarang. Ya kan? Dulu kan ada istilahnya itu klaster 1. Iya. Zamannya Pak Menterinya itu Pak Muhammad Nasir. Iya betul. Nah, tapi istilah itu tidak dilanjutkan oleh Pak Nadiem sekarang ini, ya. Pak Nadiem ini lebih fokus ke dalam konteks bagaimana mentransformasi MBKM itu ya menjadi kampus merdeka kan begitu kan. Oh iya, nanti boleh juga Bang, mungkin kita ngobrol sedikit mengenai MBKM. Boleh saja. Ini. Saya selesaikan dulu yang ya, masalah klaster tadi. Ya, karena USU sudah berada di klaster 1, ya artinya perankingan itu ya tidak signifikan lagi. Kenapa? Karena kita sudah berada di level level the first class untuk di perguruan tinggi, ya, itu dari PTNBH. Artinya, kalaupun nanti USU itu jatuh, ya, tidak berada pada ranking sekian dan sekian, kan levelnya itu sudah berada dalam level 1 itu. Range-nya sudah ada. Artinya kita ya saingan kita sebenarnya ya perguruan tinggi yang berada dalam level 1. Nah, tapi kan sekarang itu kan sudah tidak menjadi urusan lagi. Ya. Sekarang urusannya itu ada ranking internasionalisasi. Ya. Nah, cuman yang perlu kita bicarakan internasionalisasi ini itu yang kadang stigma di masyarakat itu berbeda dengan skema yang ada. Nah, kadang-kadang rankingan itu kan indikatornya kan berbeda-beda. Artinya tidak satu. Kalau dulu kan klaster 1 selesai, itu yang dikeluarkan oleh Dikti, ya kan? Kalau sekarang kan enggak. Kita mengikut kepada pasar 1 nggak ada lagi kan? Nah, makanya dinamikanya tinggi ya Bang. Dinamikanya tinggi. Jadi kalau mengikut kepada pasar ada sistemnya misalnya WCU, ya kan? Nah, kemudian kemarin itu ada berdasarkan green campus, ya kan? Ada lagi berdasarkan konten web dan sebagainya. Ya. Kan banyak indikator-indikatornya. Jadi ya bisa saja di satu indikator kita berada di 10 besar. Baik. Bisa saja nanti di indikator yang lain kita posisinya di luar 10 besar. Dan yang lain posisi bisa saja kita menjadi 3 besar. Ya bisa saja itu berganti-berganti. Tapi yang perlu diingat indikatornya berbeda. Cuman kadang-kadang persoalannya ketika di masyarakat yang ditonjolkan itu kan bukan indikatornya. Iya, betul. Rankingnya. Jadi begitu dinyatakan USU keluar dari 10 besar, seharusnya dipertanyakan itu ranking mana. Dan ketika kita sudah tahu ranking mana, kita harus tahu dulu indikatornya apa. Betul. Ya, memang ada juga bagusnya bahwa itu sebagai proses pembelajaran bagi kita. Cuma kan bisa saja yang dinilai itu kita sedang tidak berada di situ tupoksinya. Iya. Nah, misalnya hari ini kita fokus di skema A misalnya. Nah, skema B itu choice, pilihan. Iya. Skema B bukan nggak kita urus, tapi tidak menjadi prioritas. Nah, kira-kira begitu. Ya memang kan setiap organisasi punya prioritas, bahkan di dalam USU juga punya prioritas yang berbeda. Iya, betul. Makanya.
Jadi tadi Bang ke MBKM Bang. Sebetulnya kita sekarang ini bagaimana di USU kita sendiri bagaimana Bang implementasi MBKM itu? Kalau sekarang penilaiannya itu Kampus Merdeka ini kan rujukannya kan IKU gitu ya. Ya. IKU ya. Jadi IKU indikator kinerja utama. Itu yang tekan kontraknya antara rektor dengan menteri. Dan rektor menugaskan stakeholder dan susunan pengurus di bawahnya lah. Ya. Mulai fakultas, prodi dan sebagainya ya kan untuk menyelesaikan kontrak kinerja yang dimunculkan tadi ya gitu kan. Nah di IKU inilah kita sekarang ini bekerja. Jadi Kampus Merdeka itu semua penilaiannya merujuk kepada IKU. Nah sekarang USU punya poin yang agak lemah itu ketika kita berbicara dalam konteks internasionalisasi. Makanya rektor punya prioritas khusus, punya penugasan khusus untuk melengkapi indikator-indikator yang berkaitan dengan internasionalisasi. Ya, itu berkaitan dengan IKU itu. IKU nomornya saya lupa, nomor 3 atau nomor 8 ya, tentang internasionalisasi. Karena memang nilai kita di situ sangat rendah. Nah, jadi itu yang menjadi fokus kita. Makanya semua aktivitas dalam 1 tahun ini 2023, mulai dari penyusunan anggaran, dalam pembicaraan informal maupun formal, ya. Kemudian dalam konteks akademik atmosfernya, semuanya ditujukan ke dalam konteks internasionalisasi. Karena memang itu nilai yang kurang. Bukan yang lain tidak kita fokuskan, yang lain itu kita sudah, ya katakanlah kalau sudah ada nilai berarti sudah bisa bekerja, sudah aman ataupun sudah tahu pola. Ya. Tapi kalau internasionalisasi ini ya memang kita memang dari dulu kita masih belajar kan, dan memang kita belum ada banyak hal-hal yang berkaitan dengan internasional. Misalnya kelas internasional kita juga masih belajar, akreditasi internasional juga kita masih belajar. Ya, sekarang lagi happening akreditasi internasional. Kelas university juga. Ya, itu kita masih belajar. Tapi kalau dalam teksturnya ya sekarang ini ya on the track ya. On the track artinya berada dalam jalur yang seperti ini gitu. Tinggal mengembangkan dan posisinya memang kalau sudah berbicara dalam skema internasionalisasi, ya banyak yang harus diselesaikan. Ya artinya tidak resource yang berkaitan dengan akademik saja. Kita sudah harus masuk kepada infrastruktur, ya kan? Betul. Kita sudah masuk ke dalam konteks riset dan lain sebagainya. Ya banyak memang yang harus diselesaikan. Dan itulah penguatan kita pada hari ini. Menarik ya Pak ya. Jadi di antara target-target itu ternyata PR kita juga masih lumayan banyak. Ya justru ketika kita menjadi PTNBH ini PR kita makin habis-habisan. Karena memang target kinerjanya memang dituntut tidak sebagai PTN biasa lagi. Ya. Nah, bukan artinya pressure-nya itu lebih betul. Kita istilahnya ditantang untuk menjadi universitas ya yang mandiri akhirnya. Iya. Ini menarik ya Bang, berarti PR atau tugas yang dibebankan itu kan berarti untuk mengupgrade kualitas kita. Iya. Itu dengar tuh Proaksir. Ya do. Kalau ada tugas jangan galau ya do. Ya. Ini masih kalau kasih tugas protes. Iya. Baik Bang, yang terakhir mungkin ini terakhir ya Bang ya. 5 tahun ke depan, USU ini kemana track akan dibawa? Sebenarnya USU, kalau saya melihatnya secara jangka panjang umum ya, secara umum. Ya, USU ini sebenarnya sudah berada pada level, ya katakanlah pada levelnya. Ya, jadi disebut dengan levelnya itu begini. Kita ini sebenarnya kalau dalam konteks sejarah, kita ini kan udah menang. Oh iya kan, artinya USU ini bukan perguruan tinggi yang baru berdiri. Ya, artinya sejarah kita sudah panjang. Image orang itu sudah sangat bagus ke level USU-nya, baik kabupaten kota di Sumatera Utara maupun provinsi sekitaran Sumatera Utara atau kita kenal dengan Sumatera bagian utara. Dan beberapa provinsi-provinsi yang di luar dari yang saya katakan tadi.
Artinya kalau dalam konteks sejarah kita ini udah panjang, sudah image-nya itu sudah tertera lah di mana-mana. Artinya itu sebagai kekuatan sebenarnya, ya, sebagai kekuatan, dan kekuatan itu yang harus kita poles habis-habisan, dia menjadi peluang, bukan lagi menjadi sesuatu yang disebut dengan ancaman. Jadi 5 tahun ke depan ini ya USU harus mengembangkan sektor-sektor yang bisa dia kembangkan dalam konteks yang saya katakan tadi. Artinya levelnya itu sudah tidak perlu lagi diurusnya karena itu sudah menang. Kita sudah menang dalam konteks sejarah. Nah, sehingga bagaimana kita mengembangkan ke depannya. Jadi kalau cerita 5 tahun ke depan, ya kita 5 tahun ke depan ini jangan lagi bercerita dalam konteks yang hari ini yang mau kita kembangkan. Ya, kita jangan berkutat di persoalan-persoalan yang memang sudah menjadi tupoksi daripada perguruan tinggi. Ya kita harus keluar dari situ. Nah, bagaimana cara keluarnya? Ya mau tidak mau kita harus melihat bagaimana tren, bagaimana skema, bagaimana yang terjadi di dalam konteks perguruan tinggi di luar sana. Baik yang di atas USU misalnya. Ya karena rata-rata yang di atas USU kan ya di perguruan tinggi di Jawa ya, kayak ITB atau UI, UGM. Itu kan kita harus melihat mereka membuat apa, atau linknya ya sekalian ya keluar kepada perguruan tinggi yang baik atau bagus di level Asia Pasifik atau dunia. Nah, itu yang menjadi rujukan kita kalau memang USU konteksnya ingin berkembang lebih baik ke depan. Ya, karena memang potensi kita udah ada, itu yang saya katakan tadi, kita udah menang dalam konteks sejarah. Ya itu yang menjadikan kekuatan kita luar biasa. Image juga. Image juga. Artinya kita tidak perlu lagi membangun lah, ya. Membangun image itu. Orang udah pada tahu semua USU ini bagaimana. Ya kan sebagai salah satu universitas tertua, universitas yang besar dan sebagainya. Nah, tinggal apa yang mau dikembangkan ke depan, itu yang menjadi poin-poin penting. Jadi kalau ditanya bagaimana USU 5 tahun ke depan, ya tergantung hari ini. Kalau hari ini kita berbenah untuk menuju sesuatu yang tadi saya katakan, misalnya membangun internasionalisasi, membangun income generating, ya kan, membangun pola-pola riset yang diperlukan oleh industri dan sebagainya, ya itu nanti akan kita rasakan 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang, kan gitu. Jadi tergantung hari ini. Tinggal ngambil buah. Jadi kalau hari ini kita masih berkutat kepada hal-hal yang rutinitas kita bicarakan, ya 5 tahun kita nggak akan jadi apa-apa. Gitu saja. Kita akan bicara dengan rutinitas, ya kan. Ya, tapi kalau kita mau keluar, ya itu yang nanti disebut dengan out of the box, kan gitu kan. Kita keluar, kita nggak bicara lagi rutinitas. Biarkan saja rutinitas ini sudah menjadi tupoksi kita sehari-hari. Nah, sekarang bagaimana kita akan menuju ke depannya? Itu yang selalu dinyatakan di dalam world class university. Nah, itulah universitas yang berkelas itu ya begitu. Nah, tidak lagi berbicara dalam konteks rutinitasnya. Tapi dia harus keluar apa yang menjadi panduan dia ke depan. Kira-kira begitu. Gini Bang, kita seperti biasa kalau di Proaksi Podcast Series ini ada sedikit game kecil-kecilan, sifatnya kayak rapid question. Nah, jadi ini ada beberapa question yang mungkin nanti bisa Abang jawab, Abang pilih dan Abang ada justifikasinya apa. Ini Bang, kita masuk yang pertama. Akuntansi atau USU? Mana yang memilih? Saya tetap memilihnya ya akuntansi. Kenapa Bang? Karena akuntansi kan bidang saya. Ya, saya kuliah di akuntansi, beraktivitas juga di akuntansi, ya kan? Ya, sampai habis ya mungkin saya tidak mungkin keluar lagi dari akuntansi, kan gitu. Tetap di akuntansi. Apakah akuntansi itu nanti ada kaitannya dengan USU atau tidak? Nah, itu kan bonus. Kan, tapi ya dunia saya punya akuntansi. Tetap akuntansi ya Bang ya? Tetap akuntansi. Baik, yang kedua, menjabat struktural atau dosen? Kalau saya sebenarnya sekarang ingin jadi dosen. Kayaknya lelah juga untuk struktural ya, karena konteksnya ya itu tadi. Kalau kita di struktural, tujuan utama kita menjadi dosen itu kadang-kadang ada kalau kita tidak bisa memanajemenisasi waktu, yaitu banyak yang terbengkalai. Kadang-kadang kita kepingin untuk ya melakukan proses pembelajaran yang baik, ya kan, ingin melakukan riset yang baik, ya kan, ingin melakukan
pengabdian pada masyarakat sesuai dengan keilmuan. Tapi kadang-kadang itu kan semua terbatas karena kita menjabat di dalam konteks struktural. Jadi kalau hari ini kalau saya sih ya saya rasa sudah cukup lah ya, sudah cukup. Saya ingin menjadi ya dosen karena kebetulan konteksnya hari ini yang diperlukan itu dosennya, nah gitu. Karena memang kita hari ini kan resource-nya kurang, sedangkan pekerjaan yang memerlukan kita untuk duduk di dosennya itu sangat kurang kan. Nah, konteksnya hari ini misalnya akuntansi hari ini kan bukan seperti dulu. Betul. Hari ini konteksnya D3 ada, S1 ada, S2 ada, S3 ada, lintas sektoral ada. Nah, dan semuanya itu memerlukan pengetahuan kita sebagai seorang dosennya, bukan sebagai seorang strukturalnya. Iya, lagi sekarang ruang lingkup akuntansi itu kan semakin besar, bukan semakin kecil. Betul. Ya. Jadi kalau dosen ya kita bisa lintas sektoral jadinya kan. Nah, bisa ke organisasi keprofesian dan sebagainya. Betul. Jadi tidak terkungkung di dalam konteks struktur. Iya. Makanya kalau ditanya kepinginnya apa ya, kalau dalam konteks kepegawaian itu kan fungsional jadinya kan. Ya saya kepinginnya menjadi dosen kembali gitu ya. Selesai di struktural kira-kira. Ini yang terakhir ini. Ya. Budaya organisasi atau budaya kompetitif? Kalau organisasi atau kompetitif ya sebenarnya pilihannya ya jelas kompetitif ya. Karena konteksnya kalau organisasi kan belum tentu kita bisa menggerakkan keseluruhannya ke dalam konteks kompetitif kan gitu kan. Tapi kalau dalam konteks budaya kompetitif mau tidak mau seluruh perangkat-perangkat yang berada di dalam konteks kompetitif harus ikut termasuk organisasi. Nah, jadi kalau pilihannya ya kompetitif karena kompetitif itu dimulai dari kita. Organisasi kita harus mengikut kepada organisasinya, kan bisa saja kita berbeda sendiri. Akuntansi kompetitif atau enggak? Akuntansi sebenarnya kompetitif karena dia bukan keilmuan dasar. Dia seharusnya kompetitif karena dia aplikasi, dia kan penerapan. Dan prodi akuntansi ya seharusnya harus menuju ke arah sana. Harus menuju ke arah sana prodi akuntansi ini karena akuntansi ini sekali lagi kan dia bukan basic ilmuwan ya, basic ilmuwan kita bukan akuntansi itu artinya aplikasi terapan. Nah karena terapan itu kita bisa mengambil semua peluang. Nah, begitu kita mengambil semua peluang kan kita tinggal checklist saja yang mana posisinya peluang yang paling memungkinkan yang akan kita raih pada hari ini kan gitu kan. Jadi seharusnya accountingnya ya harus kompetitif dong. Menarik ya. Masih banyak lagi nih Bang mau diobrolkan Bang, cuma waktunya ini selalu terbatas waktu ini kayaknya nanti lanjut ke episode kedua buat sesi kedua dan ketiga ya kan. Seru ini soalnya mungkin nanti di tempat lain gitu. Kebetulan ini kita kembali ke studio Proaxiers kembali ke studio karena kemarin kita sudah banyak kita udah ini juga Bang kita Proaxiers Podcast Series ini bertamu ke fakultas-fakultas tertentu, sekalian juga kita kolaborasi, sekalian juga kita kenalan. Jadi kita kayak ngamen lah jalan-jalan gitu. Ya baik, itu aja Proaxiers ya untuk sesi kita kali ini ya. Terima kasih banyak Bang Fahmi atas insight-insightnya yang sudah di-share dan inspirasi yang sudah diberikan ke kita hari ini. Banyak sekali manfaatnya dan sangat menarik ya. Bagi kamu Proaxiers yang mau memberikan ya saran siapa aja sih tamu yang berikan, silakan aja komentar ya, isi di kolom komentarnya ya pasti komentarnya yang positif ya. Kemudian jangan lupa like, subscribe channel official channel YouTube Prodi Akuntansi FEB USU ya, jangan lupa, kami tunggu ya. Baik, itu aja, kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay sharp, stay shine, bye bye.